adanya. Iya, Bu. Ya? Oke, bisa dimulai? Bisa, Bu. Cindy Kinati. Iya, Bu. Dandi Ari Prasetyo. Bahagia, Bu. Bahagia tapi lemes ya. Dandi. Iya, punya penyemangat. Iya. Sakit hati. Memang biasanya penyemangatnya apa? Ibu, Bu. Oke. Dea Suci Agustina. Senang, Bu. Devi Rahmawati. Bahagia, Bu. Coba sekarang tangannya direntangkan. Ya. Mau lihat, gerak-gerak dulu. Sudah rileks. Kalau di atas paha, ya. Kemudian pejamkan mata. Pejamkan mata. Bayangkan kita sedang berada di dekat sungai yang airnya sangat jernih. Kemudian suara gemericik air terdengar dengan merdu. Ya, kita sendirian sedang menikmati sungai, airnya jernih, gemericik, suara air terdengar. Kemudian tarik nafas yang dalam melalui hidung. Ya, setelah itu hembuskan melalui mulut. Oke, tarik nafas lagi dari hidung. Hembuskan dari mulut. Buka matanya. Kita mau bermain dulu. Mau nggak bermain? Mau nggak bermain? Kita bermain yang namanya tes kemampuan otak dan konsentrasi. Ya, kita akan main-main dulu. Boleh cari posisi duduk yang nyaman, yang bisa untuk melihat. Putar-putar badan boleh. Ya, putar-putar badan.
sungai dan segala macam. Kemudian kita sudah ice breaking, sudah belajar. Ya, sekarang kita lanjut. Materi kita adalah tentang sejarah Islam di Nusantara. Teruskan. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah ini nanti masuk ke tagihan tugas 5 ya. Bisa. Ibu jelaskan dulu tentang materi kita yaitu sejarah Islam di Nusantara. Kenapa namanya Nusantara? Kenapa bukan Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum. Jadi pada saat itu negara Indonesia ini belum berdiri. Indonesia mulai berdiri pada tahun 1945, ditandai dengan Kemerdekaan. proklamasi kemerdekaan. Baik. Nah sekarang di sini ada pertanyaan pemantik namanya. Kerajaan Islam itu banyak. Itu nanti kalian diminta memilih satu yang paling menarik. Oke? Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan ini, Ibu akan membagi kelompok berdasarkan produk yang Ibu harapkan. Ya. Jadi Ibu akan membagi berdasarkan produk yang dihasilkan dari kerja kelompok nanti. Produk yang pertama adalah berupa presentasi kelompok. Presentasi. Yang kedua adalah berupa tulisan pada karton. Kemudian yang ketiga adalah rekaman suara. Oke, sekarang Ibu bagi ya. Kelompok satu ada di meja sebelah sini, yaitu yang akan menghasilkan produk berupa presentasi. Kelompok dua di sana, yaitu yang akan menghasilkan produk berupa tulisan di karton, nanti dihias semenarik mungkin. Kemudian kelompok ketiga adalah kelompok yang akan menghasilkan produk berupa pesan suara. Ya, silakan sekarang kalian memilih menduduki kelompok masing-masing. Yuk, silakan. Tidak tetap di sini. Logo bisa ya. Gimana? Coba jaga. Oke, ini tidak ke sini. Ibu akan membagikan buku paket. Ini masih kami loh. Ini silakan. Jadi
Asia akan mempresentasikan tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Oke. Baiklah, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ido Rehan dari kelas Jangan 1. didengerin. Saya akan menjawab pertanyaan dari pemantik. Cerita secara singkat profil salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang paling berkesan atau menarik menurut Ya, baiklah anak-anak, kita telah melaksanakan pembelajaran untuk materi sejarah Islam di Nusantara. Sekarang Ibu mau tanya, dari tadi awal kita absen, mengungkapkan perasaan, kemudian mengatur nafas, kemudian kita ice breaking, dan kalian menyelesaikan secara berkelompok. Ada yang akan mengungkapkan bagaimana kesannya pembelajaran hari ini? Bagaimana? Ya, Suci. Dengan pembelajaran hari ini saya sangat senang karena dapat menentukan metode penyelesaian tugas sesuai kecenderungan saya. Saya senang mengikuti pelajaran hari ini karena saya dapat mengungkapkan perasaan saya dan pembelajaran dimulai dengan permainan yang dapat menumbuhkan semangat saya. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini, ya. Setelah ini kembalikan buku paket, kemudian rapikan kembali meja kursinya. Kemudian yang masih ada revisi tadi tugas silakan direvisi ya. Ini adalah bagian tugas ke-5 pada semester 1. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap perencanaan, yang saya lakukan adalah saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya memilih strategi diferensiasi produk. Dan keterampilan sosial emosional yang akan saya terapkan adalah pengenalan diri, pengendalian diri, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya akan melaksanakan penilaian berbentuk penilaian sikap berupa observasi, dan aspek keterampilan berupa penilaian produk. Ketika pembelajaran berlangsung, saya merasa cemas dan khawatir apakah murid saya mampu mengikuti pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi. Tampak murid pada saat awal pembelajaran kebingungan karena mereka baru pertama kali melaksanakan strategi berdiferensiasi ini. Namun, setelah saya melaksanakan absensi dengan menyebutkan perasaan murid, menggali perasaan murid terlebih dahulu. Kemudian saya juga melaksanakan ice breaking dan saya juga melaksanakan teknik stop. Suasana di kelas mulai sedikit rileks dan murid mulai beradaptasi. Ketika saya meminta murid untuk menentukan pada kelompok mana mereka akan bergabung sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka, beberapa murid pun tampak ragu-ragu untuk menentukan keputusannya. Namun setelah mereka membuat keputusan bergabung dengan kelompok yang mereka pilih, mereka dapat melaksanakan kerja kelompok dengan baik sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan hasilnya. Setelah pembelajaran dilaksanakan, saya merasa lega karena murid dapat mengikuti pembelajaran
strategi berdiferensiasi produk ini. Saya juga dapat mendorong murid untuk mengaplikasikan kompetensi sosial emosional berupa pengenalan diri, pengendalian diri, keterampilan relasi, dan keputusan yang bertanggung jawab. Namun saya merasa bahwa pelaksanaan pembelajaran ini belum maksimal. Rencana perbaikan yang akan saya lakukan adalah saya akan mengkondisikan suasana belajar senyaman mungkin bagi murid, yaitu dengan cara sebelum saya memasuki kelas, saya harus dapat mengenali diri saya sendiri dulu. Saya dapat melaksanakan pengendalian diri sehingga saya lebih siap untuk menyampaikan pembelajaran kepada murid di kelas, sehingga murid dapat lebih maksimal dan lebih percaya diri selama pembelajaran berdiferensiasi serta kompetensi sosial emosional.